Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani, NIM 1814070023 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol, Padang. Di video kali ini, kita akan membahas metodologi penelitian tentang bab 1 pendahuluan. Pada poin 1, kita akan menganalisis isu-isu kontemporer dalam pendidikan. Isu yang pertama yaitu blended learning. Subjek kasusnya di dalam aspek guru yaitu masih kurangnya dalam menyelenggarakan learning. Sedangkan aspek siswa, sebagian besar faktor ekonomi siswa kurang mendukung. Aspek Sanpras, tidak merata sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya pemahaman teknologi. Isu yang kedua yaitu daring dan luring. Subjek kasusnya pada aspek guru yaitu sebagian besar guru belum paham dan belum termotivasi dalam pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan. Sedangkan pada aspek siswa, siswa kesulitan untuk fokus dalam pembelajaran daring disebabkan sebagian besar lingkungan tidak mendukung. Adapun aspek Sanpras yaitu beberapa daerah kurang terakses internet. Contoh isu yang ketiga yaitu pada dampak pandemi COVID terhadap pendidikan. Adapun subjek kasusnya pada aspek guru ialah tidak leluasnya guru dalam memantau perkembangan anak secara keseluruhan. Sedangkan aspek siswa, menurunnya kualitas belajar siswa. Aspek Sanpras yaitu akses internet yang terbatas serta kurang siapnya menyiapkan anggaran. Selanjutnya pada poin 2 yaitu kriteria pemilihan judul. Adapun kriteria pemilihan judul, yang pertama, judul sebaiknya menarik minat peneliti. Yang kedua, judul yang dipilih mampu dilaksanakan. Yang ketiga, judul hendaknya mengandung kegunaan praktis. Yang keempat, judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. Yang kelima, hindari duplikasi. Selanjutnya, menurut Dr. Julian Syahnor bahwa judul harus mencakup, menunjukkan sifat dan jenis penelitian, menunjukkan variabel utama yang merupakan objek, menunjukkan variabel yang menjadi pengaruh variabel utama, menunjukkan tahun penelitian, menunjukkan lokasi penelitian, serta menunjukkan pada objek penelitian. Selanjutnya, pada poin 3, yaitu tentang dasar-dasar penyusunan latar belakang penelitian. Aspek yang pertama yaitu aspek yuridis, adalah berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi, dalam menuliskan latar belakang, Anda harus mencari landasan hukum yang berlaku, landasan peraturan yang ada, sehingga tulisan atau alasan yang Anda sampaikan berdasarkan hukum atau peraturan yang kuat. Yang kedua, aspek empiris adalah data-datanya nyata, kondisi kekinian yang ada di lapangan atau lingkungan. Landasan empiris dapat digali melalui kajian pustaka, observasi, dan melalui wawancara. Contoh, pembelajaran merupakan aset proses komunikasi. Yang ketiga yaitu aspek filosofis, pendapat-pendapat ahli. Intinya, kalian dalam memberikan argumen tentang suatu hal harus didasari oleh pengetahuan yang telah ada maupun pendapat ahli. Dengan begitu, maka argumen yang kalian sampaikan dalam pembuatan suatu latar belakang yang dapat digunakan. Contoh, menurut KBBI, pendidikan merupakan sarana merubah tingkah laku. Yang keempat yaitu aspek historis, adalah masukan penelitian terdahulu. Penelitian yang telah ada ini untuk mempertegas alasan memilih mengembangkan hal tersebut. Selanjutnya, poin 4 yaitu tahapan penyusunan latar belakang. Yang pertama yaitu menemukan masalah di lingkungan. Dalam membuat skripsi, karya ilmiah atau melakukan penelitian, hal yang dicari pertama kali bukanlah judul, tetapi menemukan masalah di lingkungan. Yang kedua yaitu mencari data pendukung. Setelah kamu menemukan masalah yang kamu cari, maka langkah selanjutnya itu menemukan data-data pendukung yang menunjukkan bahwa terjadinya masalah di kelas kamu.
Data-data pendukung tersebut dapat berupa hasil nilai siswa atau juga hasil wawancara atau observasi pengamatan di kelas. Yang ketiga, mencari solusi masalah yang telah ditentukan. Yang keempat, yaitu menyimpulkan sebagai hipotesis sementara bahwa solusi yang diberikan dapat mengatasi masalah. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu menentukan kesimpulan. Kesimpulan di latar belakang adalah kesimpulan yang melandasi melakukan penelitian. Selanjutnya yaitu poin 5 tentang mengidentifikasi masalah penelitian. Apakah itu identifikasi masalah? Identifikasi masalah merupakan salah satu proses penelitian yang menjadi langkah pertama dan penting yang harus dilakukan setiap peneliti. Adapun contohnya dalam judul skripsi survei kesulitan siswa kelas 4 dan 5 dalam melakukan gerak dasar guling depan di SD Pantaran Kokap Kulon Progo tahun pelajaran 2014-2015. Batasan masalahnya yaitu diantaranya siswa merasa kurang tertarik dalam belajar guling depan sehingga tampak tidak semangat melakukan kegiatan belajar guling depan. Selanjutnya, pada poin 6, batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup dalam membatasi masalah. Di dalam judul skripsi sebelumnya, maka contoh batasan masalahnya yaitu keadaan siswa kelas 4 dan 5 dalam melakukan gerak dasar guling depan di SD Pantaran Kokap Kulon Progo tahun 2014-2015. Pada poin 7, rumusan masalah ditandai dengan pertanyaan peneliti yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa. Contohnya, pada judul skripsi sebelumnya, rumusan masalahnya yaitu seberapa besar kesulitan belajar siswa kelas 4 dan 5 dalam melakukan gerak dasar guling depan di SD Pantaran Kokap Kulon Progo tahun 2015. Selanjutnya pada poin 8 yaitu tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai. Contohnya pada judul skripsi sebelumnya tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui kesulitan belajar siswa kelas 4 dan 5 dalam melakukan gerak dasar guling depan di SD Pantaran tahun pelajaran 2014-2015. Yang kesembilan yaitu manfaat penelitian. Dalam judul skripsi sebelumnya, manfaat penelitiannya terdapat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis yaitu memberikan pengetahuan dan wawasan tentang belajar gerak dasar. Sedangkan secara praktis terdapat manfaat bagi siswa dan bagi guru atau sekolah. Selanjutnya pada poin 10, spesifikasi produk. Spesifikasi definisikan sebagai uraian yang terperinci mengenai prasyarat kinerja atau uraian terperinci mengenai persyaratan kualitas material. Di dalam spesifikasi produk hendaknya memenuhi unsur 5W ditambah 1H. Poin 11 yaitu keterbatasan penelitian. Dalam judul skripsi sebelumnya, keterbatasan penelitiannya yaitu penelitian ini hanya dilakukan dengan satu alat ukur yaitu dengan angket. Untuk menghasilkan hasil yang lebih baik, seharusnya juga harus memperhatikan alat ukur yang lain untuk dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Poin yang ke-12 yaitu menjabarkan definisi operasional. Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. Definisi ini merujuk pada penelitian atas caranya dalam mengukur suatu variabel alat ukur. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.